Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat dari membaca ayat kursi, sebuah ayat terbaik yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana diceritakan bahwa suatu hari ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu ayatin fil Qur'ani asyrafu?" Wahai Rasulullah, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Qala ayatul kursi. Maka Nabi menjawab, yaitu ayat kursi. Banyak sekali sebenarnya hadis yang menerangkan tentang masalah ini. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Diceritakan ketika ayat kursi ini diturunkan, lamma nuzilat hadhil ayatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala ma'aha thamanuna alfi malakin, maka ikut turun bersamanya samanuna alfi malakin, 80.000 malaikat, ijlalan wa i'zaman biqadriha, karena memuliakan dan mengagungkan akan kedudukannya. Artinya ketika dulu ayat kursi ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 80.000 malaikat yang ikut mengiringinya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan akan tingginya kedudukan ayat tersebut. Wa kharra kullu sanamin fid dunya, dan semua berhala yang ada di dunia ini jatuh tersungkur pada waktu itu. Wa harabatis syayatinu fadaraba ba'duhum ba'dha, dan setan-setan pada berlarian saking dari takut dan bingungnya, fadaraba ba'duhum ba'dha, sampai saling bertabrakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu kejadian yang terjadi saat ayat kursi ini diturunkan. Diterangkan dalam kitab ini bahwa ayat tersebut mempunyai 41 nama. Tapi dalam pertemuan kita kali ini saya hanya membacakan sebagian kecil saja dari nama-nama tersebut. Di antara nama-nama itu, selain bernama ayat kursi, ayat ini juga bernama ayatul fathi, artinya ayat pembuka. Maksudnya pembuka pintu surga, karena di dalam ayat tersebut ada kalimat tauhidnya. Diterangkan dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubra, Syekh Abul Abbas Ahmad bin Adi Al-Buni berkata, "Man qara'aha khalfa kulli salatin maktubatin," barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Fayadkhulu min ayyiha sya'a, maka ia dipersilahkan memasukinya melalui pintu mana saja. Artinya orang yang istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka ia dipersilahkan memilih sendiri tempat yang ada di dalam surga. Wa man dawama ala qiraatiha
kulla yawmin bi'adati kalimatiha aw bi'adati hurufiha, dan barang siapa yang istiqomah membaca ayat kursi setiap hari sebanyak hitungan kalimatnya, yaitu 50 kali, au bi'adati hurufiha, atau sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali, fatahallahu alaihi abwabal arzaki wal hasanat, maka Allah akan membuka untuknya pintu-pintu rizki dan pintu-pintu kebaikan. Kama fatahalahu abwabal jannati tsamaniyah, sebagaimana Allah membukakan untuknya 8 pintu-pintu surga. Artinya orang yang istiqomah setiap hari membaca ayat kursi sebanyak 50 kali atau 170 kali, maka Allah akan membuka untuknya pintu-pintu rizki dan pintu-pintu kebaikan, sebagaimana Allah membuka untuknya pintu-pintu surga. Selanjutnya di sini diterangkan bahwa di antara nama lain dari ayat kursi adalah ayatul musta'inin, ayat untuk minta pertolongan. Maksudnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul melalui bacaan ayat kursi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Banyak hadis yang menerangkan tentang masalah ini. Diterangkan dalam kitab Samsul Ma'arif, Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni berkata, man qara'a ayatal kursi bi'adati hurufiha wa hiya 170, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali, a'anallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dalam semua urusannya, dalam semua perkara yang dihadapinya, dalam semua masalah yang menimpanya. Wa qada hawaijahu, dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya, menekani semua keinginannya, dan meluluskan semua harapannya. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah akan menghilangkan kesusahan dan kegelisahannya. Wa kasyafa durrahu, dan Allah akan menghilangkan kemudaratannya. Wa wassa'a rizqahu, dan Allah akan meluaskan rizkinya. Wa nala matlubahu, dan ia yang bersangkutan akan memperoleh atau mendapatkan segala apa yang diinginkannya. Oleh karenanya ayat ini juga disebut ayatul musta'inin, atau ayat untuk minta pertolongan. Kemudian di antara nama lain dari ayat kursi adalah ayatul hafizah, ayat penjaga atau pemelihara. Li'annaha hafizatun liqari'iha fi jami'il umur, karena ayat ini selalu menjaga para pengamalnya dalam semua perkara yang dihadapinya, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an yanfa'uni, wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat untukku. Maka Nabi menjawab, iqra ayatal kursi fa innallaha yahfazuka wa dzurriyyataka wa yahfazu daraka. Bacalah ayat kursi, kata Nabi. Fa innallaha yahfazuka, maka Allah akan menjagamu, wa dzurriyyataka, dan akan menjaga anak keturunanmu, wa yahfazu daraka, dan akan menjaga rumahmu. Oleh karena itulah ayat ini juga dinamakan ayatul hafizah, atau ayat penjaga atau pemelihara. Kemudian di antara nama lain dari ayat kursi adalah ayatul harisah, artinya ayat penjaga, hampir sama dengan yang sebelumnya. Lianna ayatal kursi harisatun liqari'iha daiman, karena ayat kursi ini selalu menjaga para pengamalnya. Diterangkan dalam kitab Samsul Ma'arif,
man qara'a ayatal kursiyyi inda khurujihi min manzilihi, barang siapa yang membaca ayat kursi di saat akan keluar rumah. Misalnya kita mau bepergian, nah sebelum berangkat kita baca ayat kursi minimal 1 kali atau 3 kali. Qudiyat hajatuhu, maka semua hajat orang itu ditekani oleh Allah di dalam perjalanannya. Wa ghufirat dzunubuhu, dan diampuni dosa-dosanya. Wa dhahabat syayatinuhu, dan akan pergi setan-setan pengganggunya. Artinya dalam perjalanannya orang itu tidak diganggu oleh setan. Wa wakkalallahu bihi malaikatan yuhrisunahu min kulli afatin wa ahatin, dan Allah akan menyuruh malaikat untuk menjaganya dari semua bencana dan mara bahaya. Artinya dalam perjalanannya orang itu selalu dijaga oleh malaikat atas izin Allah dari semua hal-hal yang membahayakan. Wa jinnin wa insin, dan malaikat itu tadi menjaga orang itu dalam perjalanannya dari gangguan jin dan gangguan manusia. Wa min kulli ma yakhafu wa yahdhar, dan malaikat itu juga akan menjaga orang tadi dalam perjalanannya dari semua perkara-perkara atau hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, sehingga perjalanannya lancar, urusannya beres, serta aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semua itu terjadi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah membaca ayat kursi sebelum berangkatnya tadi. Nah, itu antara lain sebagian kecil dari nama-nama ayat kursi yang tadi saya sebutkan. Bagi sahabat yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang masalah ini, silahkan lihat sendiri di kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar pada halaman 124. Adapun mengenai khasiat dari membaca ayat kursi ini, saya hanya akan membacakan sebagian kecil saja, karena sebenarnya khasiat dari membaca ayat kursi ini sangat banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Diterangkan dalam kitab ini, man qara'a ayatal kursiyyi adada hurufiha wa hiya mi'atun wa sab'una harfan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 huruf, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, tidaklah ia menginginkan sebuah kedudukan kecuali mendapatkannya. Artinya orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, jika ia berdoa memohon kepada Allah agar diberi kedudukan yang mulia, pangkat yang tinggi atau jabatan yang mapan, serta posisi yang strategis, maka Allah akan memberikannya. Artinya ia akan mendapatkannya. Au li talabi rizqin wa sa'atin illa nalaha, atau tidaklah ia meminta kepada Allah rizki yang luas, illa nalaha, kecuali akan memperolehnya. Artinya jika ia minta kepada Allah rizki yang luas, harta yang melimpah serta kekayaan yang cukup, maka Allah akan memberikannya. Au liqada'i dainin au syiddatin, atau ia minta kepada Allah agar segera lunas hutangnya atau terbebas dari kemelaratan yang menghimpitnya, illa hasalalahu, kecuali permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang itu diberi kemudahan oleh Allah dalam melunasi hutang-hutangnya dan dikeluarkan dari kemelaratan yang menghimpitnya. Itu kalau dibaca 170 kali. Kemudian di sini juga diterangkan wa man qara'aha bi'adadil mursalin, dan barang siapa membaca ayat kursi sebanyak jumlah para rasul, yaitu 313 kali, hasala lahu minal khairi mimma la yuqasu alaih, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang tiada tara nilainya, tak bisa dilukiskan besarnya, tak bisa dibayangkan banyaknya.
wa kafahu Allahu ma ahammahu min amri dinihi wa dunyahu, dan Allah akan memenuhi atau mencukupi semua apa yang dibutuhkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semua kebutuhannya dipenuhi, semua urusannya dimudahkan, segala harapannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fataha lahu babal khairati madama yaqra'uha, dan Allah akan membuka untuknya pintu-pintu kebaikan selama ia membacanya atau mengamalkannya. Fadzalikal 'adatu kal iksir fi tashilil asir. Maka membaca ayat kursi dengan jumlah bilangan tersebut, yaitu 313, laksana emas intan permata fi tashilil asir, dalam memudahkan kesulitan. Kalau kita punya banyak perhiasan, ketika suatu waktu kita dihadapkan pada kebutuhan yang besar dan mendadak, maka kita tidak akan mengalami kesulitan, tak posang, artinya nyaman ngalak begitu. Iksir itu semacam berlian atau emas intan permata yang sangat mahal sekali harganya dan tiada tara nilainya. Kalau dalam kitab Fathus Somad diterangkan bahwa iksir itu adalah sebuah pohon yang apabila daunnya dicelupkan pada air madu akan berubah menjadi emas, jika dicelupkan pada air susu akan berubah menjadi perak. Itu keterangan dalam kitab Fathus Somad. Makanya dalam kitab Barzanji itu Nabi Muhammad diumpamakan seperti iksir. Anta iksir wa wali anta misbahus suduri. Engkau adalah emas intan permata yang sangat mahal harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah pelita yang menjadi penerang di dalam dada. Intinya, jika ayat kursi dibaca 313 kali, maka itu diumpamakan seperti iksir itu tadi. Artinya sangat multifungsi sekali. Kemudian diterangkan dalam kitab Syamsul Ma'arib, Syekh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni berkata, man dawama ala qiraatiha bi'adadi kalimatiha kulla yaumin, barang siapa yang secara istiqomah setiap hari membaca ayat kursi sebanyak hitungan kalimatnya, yaitu 50 kali, nala maqsudahu, maka ia akan memperoleh apa-apa yang dihajatkan, wa adraka waradahu, dan dia akan mendapatkan apa-apa yang diinginkan, bila syakin wala syubhatin, tanpa adanya keraguan dan kebimbangan. Hadza minal mujarrabat, ini adalah sesuatu yang sangat mujarab sekali. Artinya orang yang secara istiqomah setiap hari membaca ayat kursi sebanyak 50 kali, maka menurut keterangan dalam kitab ini tidak diragukan lagi, ia akan mendapatkan apa-apa yang diinginkan, akan memperoleh apa-apa yang didambakan. Wa hadza minal mujarrabat, dan ini telah ditajrib, artinya telah dicoba dan dibuktikan tentang kemujarrabannya. Itu kalau dibaca setiap hari secara istiqomah sebanyak 50 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.